Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar Allah. Baik. Sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana pembelajaran daring kalian semua? Senang atau susah? Susah, Bu. Ada Tidak senangnya, senang. ada susahnya, Bu. Senangnya apa? Susahnya Bisa jalan-jalan. Nggak masuk Bisa sekolah, jalan-jalan. Ya, benar ya, Bu. Ya. Di sini sebelum kita memasuki pada pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa bisa dipimpin oleh Mbak Prapti. Ayo. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kita mulai ya. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada forum diskusi saat ini, coba kalian lihat, ada teman kalian yang belum masuk forum? Nggak tahu, Bu. Ibu lihat di sini kayaknya semuanya sudah masuk. Untuk melihat kehadiran, di sini Bu akan mengabsen satu persatu ya. Mulai dari Baik, Bu. Mbak Prapti, Octavia. Hadir, Bu. Baik. Mbak Rahma Azizah. Hadir, Bu. Mbak Ramadanti. Hadir, Bu. Ya, nanti presensi online-nya bisa kalian isi di Google Form masing-masing yang telah Ibu kirim di WA Group ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk memberikan rasa nasionalis pada diri kalian semua, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Yuk, kita bernyanyi terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Ketua Kelas, saya Mbak Prapti. Silahkan. Untuk meningkatkan rasa nasionalis pada diri kalian, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot Patriot proklamasi
Sedia berkorban Ya, untukmu Pancasila dasar karena rakyat adil rakyat makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, Maju, ayo maju, maju, ayo ayo maju, maju. Baiklah, untuk meningkatkan karakter kalian pada pembelajaran hari ini, kita ada baiknya melakukan tepuk PPK terlebih dahulu ya. Yuk, kita mulai. Baik, Bu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, nasionalis, mandiri, mandiri, gotong royong, royong, integritas. integritas. Baik, Integritas. alhamdulillah kalian walaupun daring masih semangat semua ya belajarnya. Pada kegiatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tema 2 yaitu kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga, dan pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian akan mengamati jenis-jenis permainan dan olahraga untuk usia SD. Nah, nanti Ibu akan share screen PPT, kalian bisa mengamati gambarnya. Lalu nanti Ibu bisa menjelaskan satu persatu dari pengertian permainan atau olahraga. Bagaimana kalian? Sudah siap semua untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ya. Nah, di sini Ibu akan share screen materi tentang aturan dan jenis-jenis permainan dan olahraga ya. Simak materinya ya anak-anak. Baik, Bu. Ya, Sudah muncul belum ya PPT-nya? Sudah, Bu. Ya. Kalian boleh simak terlebih dahulu PPT yang Ibu tampilkan ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Nah, di sini ada jenis-jenis permainan. Nah, jenis-jenis permainan itu ada permainan tradisional seperti peta umpet, seperti bola bekel, gundu, lompat tali karet, congklak, tradisional, permainan tradisional egrang, permainan tradisional gobak sodor, dan permainan tradisional patok lele. Nah, kalian suka bermain yang mana? Suka bermain. saya suka bermain permainan lompat tali karet, Bu. Ya, kalau Mbak Danti suka permainan yang mana, Mbak? Saya suka permainan tradisional petak umpet, Bu. Ya. Kalau permainan petak umpet itu untuk meningkatkan cara mainnya gimana, Mbak? Cara main permainan petak umpet, Bu. Ya. Jadi, misal dalam satu permainan itu ada 5 orang, salah satunya itu menjadi orang yang tukang jaga, itu dia tukang umpet kayak gitu di balik dinding. Nah, teman-teman yang lain dia akan mencari tempat bersembunyi. Jadi teman yang satu itu mencari teman-temannya yang lain. Seperti itu, Bu. Baik. Terus kalau Mbak Rahma tadi lompat tali karet itu mainnya gimana, Mbak?
Sudah pernah Ya, jadi mencoba? kita beli karet-karet. Ya pernah Bu, kita pertamanya beli karet-karet gelang di warungan itu, terus kita susun sampai panjang, terus di situ kita lompat-lompat gini Bu, sambil kaki kita ikut melompat jika tali itu udah ada di bawah tanah, sehingga kaki kita tidak terkena tali tersebut. Ya, baik. Berarti kalian sering ya memainkan permainan seperti ini. Kalau Mbak Prapti, suka permainan yang mana? Suka permainan gobak sodor, Bu. Ya, itu mainnya gimana Mbak Prapti? Biasanya itu mainnya anak-anaknya misalkan ada 12 orang, nanti di lapangan kita buat garis, ada yang jaga, lalu ada yang bermain. Nanti kalau tidak kena ada yang menjaganya bisa lolos. Oh, gitu ya mainnya. Baik. Begitu, Bu. Bu, Ya, saya mau bertanya. Ya, Mbak Prapti boleh tanya apa? Tradisional egrang itu apa ya, Bu? Jadi permainan tradisional egrang itu menggunakan bambu yang panjang. Itu bambu yang panjang itu diberikan kayak penyangga untuk, jadi bambunya itu ada dua. Nah, di kedua bambu itu diberikan penyangga kaki agar kita bisa berjalan di atas egrang tersebut. Gimana? Sudah paham, Mbak Prapti? Pakai kaki, Bu? Ya, mainnya pakai kaki. Kaki. Kemudian tangannya bisa memegang bambu. Oh ya, Bu, paham. Ya. Sudah paham ya jenis-jenis permainan itu apa saja? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan lanjutkan materi berikutnya. Udah, Bu. Nah, di sini contohnya Ibu memberikan contoh permainan lompat tali karet. Nah, ternyata ada yang suka lompat tali karet ya tadi, Mbak Rahma. Nah, di sini ada aturan sebelum bermain lompat tali karet. Ayo, di sini siapa yang sudah bisa membaca? Saya bisa membaca, Bu. Ya, ayo Mbak Prapti boleh membaca aturan sebelum bermain lompat tali karet itu apa saja? Aturan sebelum bermain lompat tali karet. Pemain harus melompat dengan berbagai ketinggian, selutut, bisa sepinggang, seketiak, setelinga, dan sekepala. Kalau tidak berhasil melompati tali, teman kita akan mendapat giliran. Dan nanti kalau giliran kita kembali, kita bisa mencoba melompat dari ketinggian sebelumnya. Nah, itulah aturan sebelum bermain lompat tali karet. Jadi, kita sebelum bermain itu ada aturannya. Jadi, ini sama saja urutan ketika kita bermain lompat tali karet. Nah, kita waktu bermain lompat tali karet itu bisa dilakukan untuk tali karet bisa dilakukan sepanjang lutut. Kemudian kalau kita bisa naik level selanjutnya, kita tali karet tersebut diangkat dan kemudian ditaruh ke pinggang kita sampai seketinggi kepala. Itu ya mainnya. Kemudian Ibu akan lanjut lagi. Nah, di sini ada aturan saat dan sesudah bermain lompat tali karet. Ayo, siapa yang mau membaca? Bu. Ya, Mbak Danti, boleh dibaca, silahkan. Aturan saat dan sesudah bermain lompat tali karet. Saat bermain lompat tali karet, yang pertama, kaki tidak boleh menyentuh tali. Yang kedua, pemain juga diperbolehkan menggunakan berbagai gerakan untuk mempermudah lompatan, asalkan tidak memakai alat bantu. Sesudah bermain lompat tali karet, bagi yang menang akan mendapatkan poin. Untuk yang kalah bisa diberi hukuman seperti menyapu halaman rumah atau mencuci piring. Ya, baik. Sudah lancar ya membacanya. Jadi, aturan saat bermain lompat tali karet itu, kaki tidak boleh menyentuh tali. Nah, jika kaki menyentuh tali, dia akan jatuh. Nah, itu kan permainan lompat tali itu kan bisa dilakukan secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Nah, jadi saat bermain lompat tali juga ada aturan. Jadi,
tidak sembarangan ya. Kemudian saat sesudah bermain lompat tali karet, pastinya kita ada yang mendapatkan poin, ada yang tidak mendapatkan poin. Nah, ketika ada teman kalian yang curang saat bermain lompat tali, maka dia bisa diberi hukuman seperti menyapu halaman, cuci piring, menyapu halaman, bisa dan lain sebagainya ya, hukumannya sesuai ketentuan dari kelompok tersebut. Nah, Ibu mau lanjut materi selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan jenis olahraga yang bisa dilakukan oleh anak-anak SD. Contohnya yang pertama itu berenang, kedua bersepeda, kemudian bermain bola dan skating. Nah, dari kalian semua, jenis olahraga mana yang kalian sukai? Mulai dari Mbak Danti. Jenis apa Mbak Danti jenis olahraganya? Berenang, Bu. Ya, bisa dilakukan selama seminggu berapa kali Mbak Danti berenang? 3 kali seminggu, Bu. Wah, 3 kali seminggu. Baik. Iya, Bu, 3 hari sekali. Berapa kali dalam seminggu Mbak Danti? Sekali seminggu, Bu. Ya, kali seminggu ya. Nah, jadi untuk olahraga berenang ini dapat meningkatkan badan kalian bisa tinggi, kemudian dapat meningkatkan kelincahan, dapat tidak menyebabkan perut kalian menjadi buncit. Nah, kemudian untuk Mbak Rahma, jenis olahraga apa yang Mbak Rahma suka? Bersepeda, Bu. Ya, ini itu ya sering sekali ya bersepeda itu disukai oleh anak-anak, setiap sore bersepeda bareng, sehat gitu ya. Mbak Rahma bersepedanya pagi, siang atau sore? Setiap pagi, Bu. Ya, dengan siapa Mbak Rahma? Setiap pagi jam 6 pagi mulai bersepeda. Gimana, Bu? Sama siapa bersepedanya biasanya? Bersama ayah dan ibu. Ya, bersepeda juga bisa menjaga kesehatan karena bersepeda dapat melatih kaki kita bergerak, jadi bisa dilakukan dengan keluarga atau secara teman sebaya. Nah, untuk Mbak Prapti, jenis olahraga mana yang Mbak Prapti suka? Tidak terdengar, Bu. Oh, tidak terdengar. Jenis olahraga apa yang Tidak, Bu. disukai oleh Mbak Prapti? Mungkin ada lagi selain di sini, selain yang tertera pada PPT itu. Gimana? Saya suka olahraga bersepeda, Bu. Oh, sama ya, sama Mbak Rahma. Kalau bersepedanya dilakukan pada pagi hari, siang hari, atau sore hari, Mbak Prapti? Sore hari, Bu. Sama teman-teman. Asik ya, bermain sepeda juga dapat menyehatkan tubuh kita. Biasanya berapa kilo kalau bersepeda, Mbak Prapti? Tidak tahu, Bu. Nah, di sini Ibu akan jauh ya. Nah, di sini Ibu akan menambahkan satu lagi contoh, itu seperti jogging atau lari-lari kecil setiap pagi. Itu juga dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, itu juga bisa dilakukan secara dengan keluarga atau teman sebaya. Di sini Ibu akan melanjutkan materi yang berikutnya. Nah, di sini Ibu akan menyontohkan yaitu olahraga berenang. Ternyata berenang juga disukai oleh Mbak Danti tadi ya. Nah, aturan sebelum berenang. Siapa yang mau membaca aturan sebelum berenang? Acungkan tangannya. Saya, Bu. Ya, Mbak Rahma, silakan baca. Aturan sebelum berenang. 1. Pastikan kondisi kolam renang aman. 2. Sebelum berenang, si kecil sudah makan. 3.
Jangan lupa untuk pemanasan dahulu. 4. Berikan peraturan yang membatasi gerak-gerik berenang si kecil. 5. Cermati orang di sekitarnya dan bercakap dengan mereka. 6. Pastikan anak juga mengenakan kacamata renang untuk mencegah iritasi mata. 7. Mata terus tertuju pada si kecil. Baik. Nah, di sini kan umur kalian itu masih sekitar 6 tahun sampai 7 tahun. Nah, ketika kalian ingin berenang, usahakan ada orang tua kalian atau orang yang lebih dewasa dapat mendampingi kalian. Jadi, dalam kegiatan olahraga berenang ini, kalau untuk anak kecil seumuran kalian, tidak semata-mata langsung ke kolam, jadi ada aturan-aturan tersendiri. Nah, apakah kolam renang itu aman? Jadi di dalam kolam renang itu kan ada kolam renang dewasa dan ada kolam renang anak-anak. Dilihat dahulu kondisi kolam tersebut. Nah, sebelum berenang kalian harus makan dulu ya. Mbak Danti, seperti Mbak Danti hobinya berenang. Kalau sebelum berenang makan dulu, kemudian bisa melakukan pemanasan, atau kalau misalnya tidak sampai, kakinya tidak sampai ke yang lebih dalam, bisa pakai alat seperti ban. Nah, di sini kalian ikuti perintah dari orang tua kalian. Jangan sampai kalian berlari-lari ke kolam renang dewasa. Kemudian kalian harus safety ya ketika berenang itu, bisa memakai kacamata atau bisa memakai baju renang atau bisa memakai topi renang itu agar rambut kalian tidak kering dan kusam. Nah, kemudian Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Di sini ada materi aturan saat dan sesudah berenang. Ayo, siapa yang mau membaca aturan tersebut? Ayo, siapa? Saya, Bu. Mbak Rahma lagi? Ya, nggak apa-apa. Ayo, Mbak Rahma. Aturan saat berenang. 1. Tidak berlari-lari. 2. Tidak menyelam ke tempat dalam. 3. Tidak mendorong siapapun ke dalam kolam. 4. Tidak menarik sembarang orang saat berenang. 5. Tidak mencoba berenang tanpa orang tua. Aturan sesudah berenang. Setelah berenang, segera bilas tubuh si kecil dengan air bersih untuk membersihkan tubuh dari klorin dan kaporit. Jangan lupa pula untuk mencuci rambut dengan sampo yang memiliki pH netral untuk menghilangkan klorin dari rambut. Setelah mandi, oleskan anak dengan menggunakan pelembab untuk mencegah kulit jadi gatal dan kering. Dan yang terakhir, sangat penting bagi anak untuk minum banyak air setelah berenang agar tetap terhidrasi. Nah, baik. Aturannya sudah dibacakan oleh Mbak Rama. Terima kasih. Nah, di sini ada aturan saat berenang. Jadi kalian kalau berenang itu jangan lari-lari di tempat berenang kan. Tempatnya itu licin ya. Nanti kalian bisa kepleset, nanti jatuh. Kemudian tidak menyelam ke tempat yang dalam. Nah, kalian masih kecil, ke kolam renang untuk khusus anak kecil. Jangan ke kolam renang orang dewasa. Nah, yang poin ketiga, tidak mendorong siapapun ke dalam kolam. Jika kalian berenang dengan teman kalian atau keluarga kalian dilarang mendorong-dorong ke kolam renang. Nanti kalau kalian mendorong, nanti teman kalian bisa tenggelam dan tidak bisa bernapas lalu meminta tolong. Nah, begitu juga kalian bisa kena hukuman. Jadi tidak semena-mena melanggar aturan saat berenang ya anak-anak. Nah, kemudian yang poin yang nomor 4 itu tidak menarik sembarang orang saat berenang. Nah, jadi kalau ketemu sama orang yang tidak kalian kenal, jangan kalian tarik-tarik. Maka dari itu kalian harus menuruti kata orang tua. Nah, dijelaskan pada poin 5, tidak mencoba berenang tanpa orang tua. Nah, jadi
Sebelum kalian berenang, pastikan orang tua itu memberikan arahan. Setelah kalian berenang, kalian itu harus mandi di kolam renang agar tubuh kalian itu terhindar dari bahan kimia gitu. Nah, jangan lupa pula untuk membersihkan rambut kalian dengan sampo agar rambut kalian tidak kusut dan gatal. Nah, yang terakhir yang paling penting itu kalian tetap minum banyak air walaupun kalian tadi berenang di dalam air karena agar terhindar dari dehidrasi. Nah, saat kalian berenang itu kan memerlukan tenaga yang banyak. Jadi, otomatis kalian itu akan merasakan haus gitu ya. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan aturan sebelum, saat, dan sesudah bermain dan berolahraga. Nah, kegiatan kalian selanjutnya yaitu menjawab LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan share screen LKPD yang untuk kalian isi, kemudian kalian bisa mengisi di rumah ya sambil Ibu awasi. Nah, LKPD-nya sudah Ibu kirim ke WA group. Bentar, Ibu mau screen share dulu LKPD-nya. Apakah sudah muncul lembar LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik. Udah. Di sini Bu akan menjelaskan petunjuk untuk mengisi LKPD. Nah, yang pertama itu ada berdoalah sebelum mengerjakan agar kalian tidak mengalami kesulitan saat mengerjakan. Kemudian, aturan yang kedua, tulis nama dan nomor absen pada lembar kerja. Siapkan alat dan bahan yang kalian perlukan. Kemudian lakukan langkah kegiatan dengan cermat dan benar. Kerjakan soal dengan cermat. Yang keenam, teliti kembali sebelum dikumpulkan sehingga tidak mengulang untuk mengirim ke WA group. Nah, di sini lembar kerja LKPD yang pertama itu kalian disuruh untuk menganalisis tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh saat bermain atau berolahraga. Nah, apa saja ya? Hal-hal yang tidak boleh, kalian tidak boleh apa saja tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini pada kolom selanjutnya kalian diperintahkan untuk menuliskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat bermain dan berolahraga. Kemudian pada LKPD yang kedua, kalian diberikan tugas untuk mengamati gambar-gambar pada buku yang sudah Ibu kirim di WA group. Nah, kemudian kalian bisa menentukan gambar kegiatan yang menyehatkan, olahraga yang menyehatkan dan tidak menyehatkan dengan cara dicentang. Nah, di sini kalian paham pasti ya, sudah paham. Nah, di sini sudah ada petunjuknya. Dicentang gambar kegiatan yang menyehatkan. Kemudian beri tanda silang gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Nah, untuk LKPD yang ketiga, tugas kalian yaitu mengamati gambar dengan seksama. Kalian menentukan sikap yang terdapat gambar terkait kegiatan mematuhi aturan dan kegiatan yang tidak mematuhi aturan. Sudah dijelaskan di PPT tadi. Nah, di sini jika ada kegiatan yang mematuhi peraturan, kalian bisa berikan tanda berupa smile senyum. Itu. Bukan centang ya, tetapi smile senyum. Nah, jika kalian mendapatkan gambar yang tidak mematuhi aturan, kalian bisa berikan tanda berupa emoticon yang mulutnya kayak marah gitu ya. Nah, selanjutnya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan terkait LKPD yang kalian jawab nanti?
Bu, sudah cukup paham. Sudah cukup paham ya semuanya? Ya, kalian bisa mengerjakan LKPD-nya sekarang yang telah Ibu bagi di WA Group. Baik, mengenai LKPD yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu berikan waktu seminggu untuk kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD sebanyak 3 LKPD, nah kalian bisa kirimkan hasilnya di WA Group. Sudah paham anak-anak? Sudah paham. Sudah, Bu. Ya, baik. Ya, jika kalian sudah paham semua, di sini Ibu mau menugaskan kalian di rumah. Kalian bisa lakukan dengan orang tua kalian atau teman sebaya. Nah, di sini kalian melakukan kegiatan, boleh permainan atau olahraga yang kalian sukai, kemudian kalian lakukan di rumah, dan untuk waktunya itu hanya 1 menit saja. Nah, kalian video ya, tidak perlu banyak-banyak anggotanya. Untuk kalian sendiri juga bisa, tapi untuk permainan dan olahraga yang memerlukan banyak orang, kalian bisa dengan 3 orang saja, nggak perlu banyak-banyak ya. Soalnya nanti kalau tidak jaga jarak, nanti akan kena virus. Nah, sudah jelas dengan penugasan yang Ibu jelaskan? Jika belum jelas, boleh ditanyakan. Sudah jelas nggih? Sudah. Baik. Nah, jam berapa ini ya? Waduh, udah waktunya istirahat. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya, anak-anak. Nah, di sini Ibu akan berikan penguatan untuk kalian, selalu jaga kesehatan dan jangan bosan untuk belajar walaupun jarak jauh. Rajin-rajin membaca, Ibu sudah berikan arahan kepada orang tua kalian dan Ibu sudah mengirim materi yang harus kalian pelajari. Nah, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, selalu memakai masker ketika bepergian, jangan sering-sering keluar kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan materi pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah materi PKN ini sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah. Alhamdulillah kalian semua hadir dan tetap sehat selalu. Di sini Ibu akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.